Analisis kadar abu dan mineral. Abu dan mineral. Mineral ini adalah bagian dari abu. Artinya abu ini adalah kumpulan dari berbagai jenis mineral, gitu ya. Atau abu ini adalah mineral total. Nah, kalau mau menganalisis mineral secara spesifik, maka dari abu yang diperoleh, nah kita lakukan isolasi untuk mengukurnya. Atau juga bisa dilakukan secara langsung dengan instrumentasi yang nanti kita kenal dengan istilah AAS, Atomic Absorption Spectrometry. Ya. Nah, kita ke sekilas abu itu seperti apa. Abu merupakan zat anorganik sisa hasil pembakaran suatu bahan organik. Ya. Jadi bahan-bahan alam, baik nabati ataupun hewani, ini kan komponen utamanya adalah komponen organik. Tetapi komponen minornya itulah yang kita kenal sebagai zat anorganik. Zat anorganik ini kita sebut sebagai abu, yang mana abu ini adalah merupakan sisa hasil pembakaran. Jadi kalau adik-adik semua pernah membakar sesuatu bahan, membakar kayu. Kayu itu komponen utamanya adalah organik. Tapi begitu dibakar, habis menyisakan sedikit ada abu. Nah, abu itulah adalah komponen anorganik, yaitu komponen dari berbagai macam jenis mineral. Kadar abu ini merupakan ukuran dari jumlah total mineral yang ada dalam makanan atau bahan pangan tersebut. Sedangkan kadar mineral adalah ukuran jumlah komponen anorganik tertentu yang ada dalam makanan, seperti misalnya kalsium, natrium, kalium, gitu ya. Mineral dalam bahan pangan terdiri dari 3 bentuk, ada garam organik, garam anorganik, dan senyawa kompleks. Artinya di sana bisa terikat dengan komponen lain, mineralnya tersebut. Tapi kalau sudah dibakar, komponen organiknya sudah habis, menghasilkan CO2 dan H2O, nah sisanya itu adalah abu dalam bentuk mineral-mineral bebas. Penentuan kadar abu ataupun mineral ini banyak digunakan untuk keperluan labeling, nutrition fact, ataupun untuk quality, ataupun untuk microbiological stability. Quality nanti karena beberapa bahan pangan itu memiliki standar mutu, kadar abunya tidak boleh terlalu tinggi. Karena kalau terlalu tinggi, berarti apa? Banyak mineral di dalamnya. Ketika terlalu banyak mineral di dalamnya, sedangkan mineral ini sifatnya banyak yang mudah bereaksi. Misalnya ada mineral besi, mineral seng. Itu kan mineral-mineral yang cukup reaktif. Nah, kalau itu terlalu banyak, maka nanti bisa mempengaruhi kualitas produk. Menjadi mudah rusak dan mudah teroksidasi. Kemudian untuk microbiological stability, nah ini karena untuk pertumbuhan mikroorganisme juga membutuhkan mineral. Untuk keperluan nutrition, untuk keperluan processing, hanya ya saya kira ini umum. Nah, kemudian bagaimana menentukan kadar abu tersebut atau kadar S ya? Abu merupakan residu anorganik yang tersisa setelah air dan materi organik habis dengan pemanasan yang menunjukkan jumlah total mineral dalam makanan. Prinsip penentuannya adalah berdasarkan bahwa kenyataan mineral tidak hancur dengan pemanasan. Jadi mineral itu tidak hancur oleh pemanasan. Dan mineral memiliki volatilitas yang sangat rendah dibandingkan komponen lainnya. Sehingga ketika bahan pangan dibakar dengan suhu yang sangat tinggi, ini biasanya membakarnya dengan menggunakan tanur. Suhunya sekitar 600 derajat Celcius. Maka semua komponen organik akan terbakar menjadi CO2 dan H2O. Sedangkan mineralnya masih utuh.
gitu ya, masih utuh atau tidak rusak. Sehingga nanti bisa ditentukan berapa kadar abunya. Metode pengabuan atau metode analisis kadar abu ini ada beberapa jenis atau metode. Di antaranya adalah pengabuan kering, kemudian ada pengabuan basah, ada juga pengabuan plasma suhu rendah. Jadi ada metode kering, ada metode basah. Tergantung dari ya jenis sampel ataupun jenis pembakarannya. Kalau pembakarannya menggunakan tanur yang menggunakan suhu 600 derajat, nah itu sering kita kenal sebagai pengabuan kering. Kalau pengabuan basah, ini pembakarannya adalah menggunakan asam-asam kuat. Misalnya menggunakan asam sulfat pekat, HCl pekat. Nah itu HCl atau asam sulfat ataupun asam sulfat itu kan juga bisa membakar ya. Makanya kalau sampai terkena bagian tubuh atau kena kulit, maka kulitnya juga akan menjadi terbakar. Metode yang dipilih ini didasarkan pada tujuan ataupun jenis makanan ataupun dari peralatan yang tersedia ya. Pengabuan ini juga sering digunakan sebagai langkah awal. Langkah awal untuk preparasi analisis mineral. Jadi kalau kita mau menganalisis kadar besi gitu ya, itu bisa kita gunakan preparasi melalui pembentukan abu terlebih dahulu. Jadi misalnya kita mau menganalisis kadar besi pada bayam. Nah, maka bisa kita gunakan bayam, kita masukkan ke dalam tanur terlebih dahulu, diperolehlah abu. Dari abu itu kan kumpulan dari mineral termasuk Fe. Barulah Fe-nya nanti dianalisis lebih lanjut dengan spektroskopi. Yang paling umum, yang paling sering digunakan adalah spektroskopi atom atau AAS. Bisa juga menggunakan spektroskopi UV vis yang paling sering kita miliki ya. Spektroskopi UV vis itu juga bisa, tetapi zat besinya harus dibuat dulu dalam bentuk senyawa kompleks yang nanti akan menghasilkan warna. Dari warna yang terbentuk, itulah bisa digunakan untuk mengukur berapa kadar besinya berdasarkan absorbansi warna yang terbentuk dari senyawa kompleks tersebut. Misalnya kalau Fe atau besi bisa direaksikan dengan agen CNS menjadi FeCNS. Nah, FeCNS itu akan memberikan warna merah, serapan absorbansinya maksimal sekitar pada 540 ya, sekitar itu kalau tidak salah. Nah, itu bisa dilakukan dengan spektroskopi UV vis. Tapi harus melalui pembentukan senyawa kompleks terlebih dahulu. Kalau spektroskopi atom, nah ini bisa langsung dari abu yang diperoleh, tinggal dilarutkan dalam pelarut tertentu, bisa aqueous, bisa asam lemah, kemudian ditembak dengan spektroskopi atom atau AAS. Umumnya kadar abu dalam bahan pangan jarang lebih dari 5%, walaupun beberapa makanan olahan dapat memiliki kadar abu yang tinggi. Misalnya daging sapi kering atau bahan-bahan konsentrat, nah itu bisa saja kadar abunya tinggi. Daging sapi kering itu tinggi karena di dalam daging sapi banyak mineral Fe. Dan kemudian dia dikeringkan sehingga menjadi konsentrat. Gitu. Tapi pada bahan alami jarang yang lebih dari 5%. Nah, untuk preparasi sampelnya, ini bisa kita mulai dari pemilihan sampel yang akan dianalisis, kemudian kita lakukan penghancuran atau digerus dengan cawan porselen untuk mengecilkan ukuran ya atau memperluas permukaan. Sekitar 1-10 gram, kemudian sampel dibebaskan dari kadar air yang terlalu tinggi.
Jika kadar air terlalu tinggi, itu bisa dikurangi terlebih dahulu. Tapi kalaupun langsung, juga sebenarnya sejauh ini tidak masalah. Asal tidak terlalu tinggi banget ya, mungkin seperti sirup gitu ya. Itu mungkin bisa agak sulit. Tapi kalau untuk sampel-sampel umum, ini bisa langsung. Sampel dibebaskan dari kemungkinan kontaminasi mineral lain dari peralatan analisis. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jangan sampai pada proses preparasi malah terkontaminasi oleh mineral lain. Misalnya kalau digerus atau di grinder, kemudian grindernya peralatannya itu besinya mudah gumpil atau mudah lepas atau mudah hancur. Kemudian bila menggunakan air atau aquades, gunakan aquades yang sudah dilakukan deionisasi. Untuk membuat aquades yang deionisasi, kira-kira bagaimana caranya? Karena kalau mengandung ion, ya ionnya itu kan ion logam, maka akan mempengaruhi kandungan mineral. Maka perlu dilakukan deionisasi. Untuk menghilangkan ion-ion yang ada pada air atau aquades, bagaimana caranya? Didestilasi bukan, Pak? Didestilasi atau destilasi berulang. Itu akan diperoleh aqua bides. Aqua bides itu bisa meningkatkan kemurnian aquades atau air. Tetapi ionnya masih terikut. Karena ionnya itu terlarut dalam air dan nanti didestilasi masih sebagian akan terikut. Tapi memang ketika dilakukan 2 kali destilasi, ionnya juga akan berkurang, tapi masih ada. Supaya lebih hilang lagi diapakan? Kira-kira diapakan? Untuk mengurangi lebih lanjut, selain dilakukan destilasi berulang, bisa juga dilakukan dengan pemanasan berulang. Pemanasan berulang itu akan membuat ion yang awalnya larut itu menjadi mengendap. Itulah yang sering terjadi pada kesadahan air. Air yang kesadahannya tinggi atau air biasa yang tidak ditreatment apa-apa, itu kan kalau dimasak menggunakan ketel, itu ketelnya maka akan membentuk kerak. Atau kalau misalnya pada boiler, steam boiler gitu ya, itu kalau airnya nggak ditreatment maka nanti boilernya banyak muncul kerak. Itu karena apa? Ya, air sadah yang mengandung mineral tadi ketika dipanaskan maka dia ionnya akan mengendap. Nah, maka ini bisa kita gunakan untuk melakukan deionisasi tadi supaya kesadahan air tersebut atau mineral-mineral yang ada dalam aquades tersebut mengendap. Nah, kemudian kita masuk pengabuan kering. Ini yang paling sering digunakan, yaitu menggunakan tanur pada suhu 600 derajat selama 24 jam. Nah, ini tergantung ya. Nah, sebenarnya kalau tanur-tanur yang sekarang itu rata-rata tidak sampai 24 jam. Cukup sekitar 4 sampai 6 jam sudah selesai. Air dan bahan volatil lain diuapkan dan zat-zat organik dibakar sehingga menghasilkan CO2, H2O, dan N2. Ada protein, maka proteinnya nitrogennya akan berubah menjadi gas nitrogen atau N2. Kebanyakan mineral dikonversi ke oksida, kemudian sulfat, fosfat, klorida, atau silikat. Nah, ini kebanyakan. Menjadi seng oksida, menjadi seng sulfat, seng fosfat, seng silikat, gitu. Misalnya kalau mineral zinc. Meskipun sebagian besar mineral memiliki volatilitas yang cukup rendah pada suhu tinggi, tapi ada juga beberapa mineral yang mudah menguap.
kalau suhunya terlalu tinggi tadi, suhu 600 derajat. Misalnya beberapa jenis besi, timah, dan merkuri ini akan sedikit menguap pada suhu sekitar 600 derajat itu. Tapi tidak banyak, sehingga masih bisa kita peroleh hasil yang cukup akurat. Sampel kemudian ditimbang sebelum dan sesudah pengabuan untuk menentukan kandungan abu yang ada dalam sampel. Kadar abu dapat dinyatakan juga dalam bentuk dry basis ataupun wet basis. Jadi kurang lebih ini mirip dengan penentuan kadar air tadi, hanya bedanya adalah kalau air menggunakan oven, kalau ini menggunakan tanur, suhunya yang jauh lebih tinggi, yang akan membakar komponen organik. Nah, penentuannya seperti ini, sama untuk kadar abu dry basis, maka pembaginya adalah yang sampel kering. Sedangkan yang wet basis, pembaginya adalah sampel basah atau sampel yang masih mengandung air. Nah, untuk wadah pada proses pengabuan kering, ini umumnya menggunakan cawan porselin, meskipun juga bisa menggunakan yang lain. Yang penting adalah wadah tersebut harus tahan panas, dan inert. Karena suhunya menggunakan 600 derajat, maka bahan-bahan yang kita gunakan harus tahan pada suhu 600 derajat. Bahan untuk wadah ya, untuk wadah sampelnya. Kelebihan metode kering ini relatif aman, cukup mudah, membutuhkan reagen, ya, bahkan istilahnya reagennya sedikit, bahkan tidak perlu, cukup digerus, kemudian masukkan ke dalam cawan porselin, kemudian masukkan ke dalam tanur. Beberapa sampel dapat dianalisis secara bersamaan, ya sesuai dengan daya tampung tanurnya, bisa muat langsung banyak. Kita perlu tenaga kerja intensif, dan abu yang dihasilkan ini bisa digunakan untuk analisis lebih lanjut pada mineral yang spesifik. Itu kelebihannya. Kalau sudah dapat abu, kita bisa memperoleh kandungan mineral tertentu secara spesifik. Kelemahannya adalah ini waktunya cukup lama ya, tapi ini yang dulu ya. Tapi kalau sekarang rata-rata sudah cukup cepat. Listriknya tinggi karena panas yang tinggi itu harus dihasilkan dari daya listrik yang tinggi pula. Mungkin ada beberapa mineral yang bisa hilang, seperti disebutkan tadi beberapa Fe, kemudian timah, timbal itu bisa menguap pada suhu tersebut. Maka jika di dalam sampel cukup banyak mengandung mineral-mineral yang mudah menguap ini seperti Cu, Fe, merkuri, maka sebaiknya suhu tanur yang digunakan bukan 600 derajat, tapi kurang atau lebih rendah dari 600 derajat. Bisa menggunakan sekitar 450 atau 480, tapi prosesnya tentu lebih lama. Beberapa mineral menjadi tidak larut bila dipanaskan pada suhu terlalu tinggi, misalnya timah putih atau Sn ya. Nah, ini suhu bisa disesuaikan antara 450 sampai 600. Kalau banyak mengandung mineral ini, maka sebaiknya diturunkan sampai sekitar 440 untuk mengurangi potensi mineral yang menguap. Nah, kemudian beberapa metode pengabuan kering ini bisa juga menggunakan microwave. Ini beberapa sudah bisa digunakan, artinya perkembangan teknologi menggunakan panas microwave. Karena microwave juga bisa menghasilkan panas dalam jumlah yang tinggi atau kalor dalam jumlah yang tinggi. Nah, tentunya kalau pakai microwave ini biasanya waktunya bisa lebih singkat karena panasnya bisa lebih besar. Pengabuan kering, mungkin ada pertanyaan? Kalau ada, silakan.
Belum? Kalau belum masuk ke pengabuan basah ya sekalian ya. Pengabuan basah ini biasanya digunakan untuk analisis mineral tertentu. Nah ini kalau kalau kita mau langsung spesifik ke mineral tertentu, bisa juga menggunakan metode pengabuan basah. Cara kerjanya menghilangkan semua komponen organik sehingga tersisa hanya mineral terlarut. Sampel yang akan diuji ditimbang ke dalam sebuah botol yang berisi asam kuat. Jadi itu pembakarannya ini pembakaran menggunakan cairan asam kuat atau oksidator kuat dalam bentuk misalnya asam nitrat, asam sulfat pekat, kemudian asam perklorat. Nah, ini bisa digunakan untuk membakar komponen-komponen organik. Sehingga yang tersisa hanya mineral yang terlarut. Pemanasan dilakukan sampai materi organik benar-benar hilang dan hanya menyisakan mineral oksida dalam larutan. Ini biasanya memerlukan suhu lebih rendah sekitar 350 derajat 10 menit. Jadi seperti pada prosesnya bisa menggunakan metode reflux atau destruksi. Suhu dan waktu yang digunakan tergantung pada jenis asam dan agen oksidator yang digunakan. Larutan yang diperoleh, nah selanjutnya dianalisis lebih lanjut untuk analisis mineral secara spesifik. Ini suhunya lebih rendah, tetapi bahan-bahan yang digunakan cukup berbahaya. Sehingga harus dibutuhkan ekstra hati-hati ketika menggunakan asam-asam kuat ini. Bisa jadi kalau terjadi kecelakaan kerja, terkena asam kuat, maka akan ikut terbakar pula tubuh kita. Saya punya teman yang dulu bekerja dengan asam sulfat pekat ya. Ini pernah terjadi kecelakaan kerja, ya akhirnya sebagian tubuhnya terbakar sampai akhirnya menjadi trauma. Maka harus hati-hati jika menggunakan oksidator kuat dalam bentuk asam-asam pekat ini. Nah ini kan keuntungannya. Keuntungannya yang jelas tadi bisa menghindari adanya mineral yang volatil. Karena ini suhunya jauh lebih rendah, sekitar 350 derajat, sehingga mineral tidak ada yang menguap pada suhu tersebut. Waktu analisis bisa lebih cepat, karena oksidator kuat itu akan bekerja dengan sangat cepat sekali dalam membakar komponen organik dalam bahan. Kerugiannya adalah ini tenaga kerja harus benar-benar terlatih intensif dan ekstra hati-hati. Memerlukan lemari asap, terutama jika menggunakan asam perklorat karena sangat berbahaya dari uap asam yang dihasilkan. Itu bisa merusak komponen-komponen lain, komponen-komponen di dalam bangunan gedung maksudnya ya. Kemudian ada yang menggunakan lagi kalau di basah ini modifikasi lebih lanjut, yaitu pengabuan plasma suhu rendah. Ini menggunakan pembakarannya menggunakan oksigen, dan kemudian oksigen akan mengoksidasi komponen-komponen organik. Suhunya ini bisa lebih rendah lagi, 150 derajat, sehingga bisa mencegah hilangnya mineral yang volatil. Tapi untuk pembakarannya ini proses pengabuannya ini peralatannya itu kan peralatan yang cukup mahal atau lebih modern ya. Keuntungannya bisa mengurangi kemungkinan hilangnya mineral volatil, tapi kerugiannya cukup mahal karena alatnya ini plasma suhu rendah ini masih jarang ya, dan harganya mahal. Baik, itu untuk kadar abu. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke mineral. Atau pengukuran kadar mineral secara spesifik. Ada? Belum? Baik, kalau belum kita lanjutkan saja dulu. Mineral-mineral dalam bahan pangan ada banyak ya, mulai dari kalsium, besi,
magnesium, zinc, fosfor, dan sebagainya. Nah, ini semua bisa dianalisis secara spesifik, secara sendiri-sendiri. Nah, peralatan analisisnya nanti tergantung dari jenis mineralnya dan tergantung dari ketersediaan alat. Prinsip dasarnya untuk menganalisis jenis mineral tertentu ini, pertama adalah dibuat dulu abunya, baik menggunakan pengabuan kering ataupun pengabuan basah, ataupun pengabuan yang plasma suhu rendah. Intinya adalah dibuat dulu menjadi abu. Nah, dari abu yang diperoleh, barulah dianalisis lebih lanjut dari mineral yang spesifik dengan instrumentasi menggunakan spektrofotometer UV vis ataupun AAS. Tadi sudah disinggung, kalau menggunakan UV vis berarti harus ada pembentukan senyawa kompleks terlebih dahulu. Karena UV vis itu ya harus ada pembentukan warna. Sinar visible itu kan harus ada warna-warna visible itu. Hingga harus dibuat dulu menjadi senyawa kompleks. Tapi kalau AAS ini bisa langsung, sehingga jauh lebih praktis. Di Unpad sendiri ada di lab sentral untuk peralatan AAS, sehingga nanti kalau ada yang membutuhkan analisis mineral-mineral tertentu, misalnya melakukan fortifikasi zat besi, atau fortifikasi kalsium, atau fortifikasi seng, dan sebagainya, itu bisa dianalisis di lab sentral kita dengan harga yang cukup terjangkau ya, menggunakan atomic absorption spectroscopy itu. Nah, untuk penentuan mineral, ini tadi tentu membutuhkan preparasi terlebih dahulu ya, preparasi dengan dibuat abu terlebih dahulu. Nah, ini tadi sudah banyak dibahas, saya kira bisa kita lewati dulu. Ini hanya untuk preparasinya. Nah, ini penentuannya. Penentuannya tadi juga membutuhkan persiapan, ini saya kira juga sudah kita bahas. Nah, sekarang masuk ke beberapa metodenya. Metodenya bisa menggunakan gravimetrik, kolorimetrik, titrasi, elektroda ion selektif, dan terakhir adalah spektroskopi atom. Yang gravimetrik dulu. Sesuai namanya, kalau gravimetrik berarti dengan penimbangan. Artinya kita bentuk mineral tertentu itu dalam bentuk endapan. Kemudian endapan yang diperoleh barulah kita timbang. Tapi tentu ini hanya cocok untuk mineral-mineral yang memang kandungannya tinggi. Karena harus diperoleh jumlah yang bisa ditimbang. Contohnya adalah misalnya mau menentukan mineral klorida. Maka klorida ini bisa kita buat dalam bentuk endapan, yaitu dalam bentuk endapan AgCl. Kita reaksikan antara klorida dengan perak nitrat, maka akan terbentuk AgCl yang berupa endapan putih. AgCl yang diperoleh, ini barulah kemudian ditimbang. Nah, karena ini kandungan mineral itu biasanya jumlahnya kecil, maka sampel yang digunakan biasanya harus cukup besar supaya endapan yang diperoleh itu juga banyak dan sehingga bisa ditimbang. Kalau terlalu kecil maka nanti sulit untuk ditimbang dan sulit untuk dianalisis. Dan tentu kelemahan dari metode ini adalah tidak akurat ketika sampel atau kandungan mineral tertentu di dalam bahan itu terlalu kecil. Misalnya dalam konsentrasi ppm gitu, ya pasti dia akan cukup sulit, kurang akurat. Nah, saya kira ini bisa kita lewati lagi. Nah, itu tadi gravimetrik disesuaikan dengan penimbangan. Berikutnya adalah kolorimetrik. Nah, kolorimetrik ini adalah yang tadi sempat disinggung adalah melalui pembentukan senyawa kompleks yang berwarna.
senyawa kompleks yang berwarna, kemudian dari warna tersebut akan memberikan serapan pada panjang gelombang tertentu yang bisa dianalisis dengan spektroskopi UV vis. Misalnya ini, mineral fosfor. Mineral fosfor ini bisa direaksikan terlebih dahulu dengan vandat molibdat. Ketika fosfor direaksikan dengan vandat molibdat akan membentuk senyawa kompleks yang berwarna kuning sampai oranye. Kemudian dianalisis dengan panjang gelombang 420 nanometer. Hingga bisa diketahui berapa konsentrasinya berdasarkan absorbansi tersebut. Makin tinggi absorbansinya berarti pembentukan warna ini makin besar dan berarti senyawa fosfornya makin besar. Atau misalnya tadi pada Fe, besi. Besi itu juga bisa direaksikan dengan agen sianida, yaitu menjadi CNS, FeCNS. Nah, kemudian akan dianalisis dengan menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang sekitar 540 nanometer. Ini metode kolorimetrik dengan pembentukan color atau warna. Ini kompleksometri tadi, apa pembentukan warna itu bisa melalui bentukan kompleks, antaranya adalah tadi CNS, kemudian molibdat, kemudian ini ada EDTA, etilen diamin tetraasetat. Ini juga bisa membentuk kompleks dengan mineral-mineral tertentu, membentuk senyawa kompleks yang berwarna. Saya kira bisa dibaca lebih lanjut untuk prosedur detailnya. Kita bicarakan prinsip-prinsip utamanya. Kemudian pembentukan warna juga bisa melalui suatu reaksi redoks. Reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Itu beberapa reaksi redoks akan menghasilkan warna, dan warna yang dihasilkan bisa dianalisis dengan kolorimetri tadi. Kita lewati. Masuk Fe sendiri itu juga bisa dilakukan reaksi redoks dengan permanganat atau dengan ion permanganat, maka akan membentuk warna ungu yang pernah dipelajari di kimia fisik dan analitik ya. Ion permanganat itu biasanya bereaksi dengan logam Fe akan membentuk warna ungu. Kemudian juga bisa melalui pengendapan. Pengendapan ini akan bisa menghasilkan warna putih. Misalnya dari AgCl tadi. Saya kira bisa kita lewati. Nah, berikutnya adalah kita masuk metode spektroskopi atom. Atau kita kenal yaitu AAS. Metode ini paling banyak dipakai untuk analisis mineral spesifik atau mineral yang tertentu. Karena metode ini sangat praktis, bisa untuk digunakan dari berbagai macam jenis mineral, dan preparasinya juga cukup mudah karena itu menggunakan tadi pembentukan abu. Setelah diperoleh abu, kemudian baru dianalisis dengan atau ditembakkan pada spektroskopi atom. Nah, prinsip kerja dari spektroskopi atom, nah ini akan kita pelajari di sini. Spektroskopi atom ini ada dua jenis ya. Ada yang bekerja dengan emisi, ada yang bekerja dengan cara absorpsi. Jadi ada yang emisi, nanti sebutannya adalah flame emission spectrometry. Ada yang bekerja dengan absorpsi, yaitu atomic absorption spectrometry. Kira-kira bedanya apa antara emisi dan absorpsi? Apa kira-kira bedanya? Kalau absorpsi jelas ya, itu penyerapan dari cahaya ataupun energi yang dihasilkan.
Kalau emisi, apa kira-kira? Aliyah, Alvita, ada? Aliyah? Hadir, Pak. Oh iya. Apa bedanya emisi dan absorpsi? Sebentar, Pak. Kurang tahu soal. Belum ya. Emisi. Kata-kata emisi kan suka kita sebut emisi karbon, emisi gas. Nah, emisi itu apa sebenarnya? Eh, Sisa mungkin, Pak. Si. Belum. Atau Emisi. pancaran gitu, Pak. Nah, pancaran ya. Emisi. Lawannya dari absorpsi kan begitu ya. Nah, ini lawannya dari absorpsi. Jadi ada yang absorpsi itu menyerap, kalau emisi itu memancarkan. Dari mineral tertentu, nanti ceritanya adalah akan kita pelajari di sini prinsip dasar dari flame emission ataupun atomic absorption ini. What is it? What for is it? How is it work? Nah, ini kurang lebih peralatannya untuk AAS. What is it? AAS dan FAS, Atomic Absorption Spectrometry dan Flame Emission Spectrometry, adalah teknik analisis untuk mengukur konsentrasi logam. FAS dan AAS ini sangat sensitif, artinya dia bisa mendeteksi kandungan logam atau mineral pada kadar yang sangat rendah, yaitu 4 per billion atau ppm, bahkan di bawah ppm, ya, mikrogram per liter. Sangat sensitif sehingga sangat akurat untuk menganalisis kadar kandungan mineral yang kebetulan jumlahnya itu kebanyakan sangat kecil. Apalagi mineral mikro ya seperti arsen. Ini bisa sangat sensitif. Nah, ini tabel periodik dari unsur-unsur kimia yang mana dari unsur periodik ini nanti kita akan bisa lihat bagaimana lintasan elektron yang ada pada tiap-tiap atom. Karena AAS ataupun FAS ini bekerja didasarkan pada elektron yang berada pada lintasan-lintasan pada setiap atom itu. Karena ternyata energi yang dimiliki oleh setiap atom itu berbeda-beda tergantung dari lintasan elektron yang dimilikinya. Itulah akhirnya bisa muncul dia berada pada nomor berapa, kemudian pada golongan berapa, dan seterusnya. Nah, prinsip dasarnya mungkin saya ceritakan sedikit. Kalau barangkali mungkin di kimia kimia dasar mungkin pernah dijelaskan bahwa misalnya atom natrium. Pada atom natrium itu kan terdiri dari beberapa lintasan. Mulai dari lintasan pertama ada 2 elektron, kemudian lintasan kedua ada 8 elektron, 8 elektron, dan lintasan terluar nanti mungkin ada yang 1 elektron atau ada punya 7 elektron. Kalau hanya ada 1 elektron, maka akan ada di golongan 1 seperti Na ini. Nah, elektron-elektron pada lintasan-lintasan tersebut itu ternyata dapat bergerak atau dapat berpindah dari lintasan satu ke lintasan yang lain. Nah, lintasan yang ada pada lintasan luar itu energinya tentu akan lebih tinggi daripada yang ada di lintasan dasar. Maka suatu elektron jika ingin pindah ke lintasan dasar, maka dia harus membebaskan energi atau menurunkan energi. Nah, membebaskan energi itu adalah dengan cara melakukan emisi. Jadi melepaskan energi. Nah, energi dari setiap atom ini, dari lintasan atom ini yang dimiliki tiap-tiap atom itu adalah spesifik. Dari sanalah akhirnya bisa diketahui. Nah, tadi
kalau kita mau melihat dari energi yang dilepaskan elektron karena pindah dari lintasan luar ke lintasan ke dalam, maka energi yang diemisikan itu bisa kita tangkap dengan menggunakan tadi FES tadi, Flame Emission Spectroscopy. Berapa banyak energi yang dilepaskan atau diemisikan, nah itu nanti akan tergantung dari berapa banyak atom atau mineral yang ada. Makin banyak energi yang dilepaskan, berarti makin banyak pula kandungan mineralnya. Nah, untuk bisa menjadi seperti itu, untuk bisa melakukan emisi atau pelepasan energi, maka suatu atom perlu diberikan energi yang besar terlebih dahulu. Diberikan energi yang sangat besar dengan cara dipanaskan, maka atom akan berpindah, elektron akan berpindah dari bawah ke luar. Nah, setelah itu kemudian energinya pemberian energi itu dilepaskan. Maka elektron yang sudah ada di luar tadi akan segera kembali ke lintasan dasar lagi dengan cara mengemisikan energi atau cahaya. Nah, itulah nanti deteksinya menggunakan flame emission spectroscopy. Dan sebaliknya, kalau dia berpindah dari bawah ke lintasan yang lebih luar, dia harus menyerap energi. Berapa energi yang diserap? Nah, itu tergantung dari jumlah atom yang ada atau mineral yang ada. Nah, itulah yang kita kenal sebagai absorption spectroscopy atau atomic absorption spectroscopy, AAS tadi. Gitu. Jadi tinggal menganalisisnya dari energi yang diserap atau energi yang dipancarkan. Tapi yang cukup populer karena yang mudah yaitu adalah yang AAS daripada yang FES. Karena AAS cukup memberikan energi pada pada sampel yang mengandung atom-atom mineral itu, kemudian energi yang diserap itu berapa banyak. Nah, itulah menunjukkan berapa banyak mineral secara spesifik di dalam sampel. Aplikasinya untuk keperluan analisis, untuk lingkungan, untuk farmasi, industri, pertambangan, dan sebagainya ya. Cara kerjanya adalah ini, tadi mungkin sudah saya sebutkan tadi. Ini bekerja pada panjang gelombang dari cahaya elektron yang berpindah tadi, yang berpindah lintasan. Dan ternyata panjang gelombangnya ini adalah spesifik. Antara natrium dengan kalsium itu beda. Gitu. Nah, karena masing-masing atom itu panjang gelombang dari energi yang dipancarkan atau yang diserap itu berbeda, maka bisa kita analisis secara spesifik pada panjang gelombang tertentu. Prinsip kerjanya bisa absorpsi, bisa emisi, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian untuk melakukan ini maka dibutuhkanlah energi untuk mempromot elektron dari energi level 1 ke level yang lain. Untuk bisa berpindah dari energi dasar ke energi yang luar, maka diberikan energi yang besar. Dan untuk kembali ke semula, maka di stop energinya, kemudian dia akan melakukan emisi atau pelepasan energi untuk kembali lagi ke dasar. Gitu. Energi yang diabsorpsi atau yang diemisikan ini akan berhubungan dengan konsentrasi atom atau mineral tersebut. Nah, prinsip dasarnya ini digambarkan dengan skema berikut. Enggak ya? Jadi nggak gerak. Nah, ini prinsip dasar dari AAS atau Atomic Absorption Spectroscopy. Yang pertama dibutuhkan yaitu sumber cahaya, light source ini, si gaseous atom. Nah, ini sampel yang kemudian ini dibakar atau di sini dalam bahasa mudahnya diberikan energi gitu. Maka untuk dibakar kemudian diberikan energi, maka dia lintasan yang lebih tinggi tadi dia akan menyerap dari energi cahaya yang diberikan ini secara spesifik tergantung dari jenis atomnya. Misalnya 340 misalnya. Tapi kalau kalsium dia hanya menyerap panjang gelombang yang 520 dari cahaya yang diberikan, kemudian melewati, tapi kemudian berapa cahaya yang diteruskan, nah ini akan dibaca oleh detektor. Kalau di sini
nyampe detektor kok kurang banyak, berarti cahaya tersebut banyak yang diabsorpsi, sehingga nanti absorbansinya akan tinggi. Tapi kalau di sini misalnya tidak ada senyawa atau atom yang dimaksud atau mineral yang dimaksud, kalau semuanya diteruskan berarti nanti absorbansinya nol, berarti tidak ada mineral. Dari cahaya ini bisa diatur, bisa diatur. Pengaturannya ada yang manual, ada yang otomatis. Kalau yang manual itu dengan mengganti lampu, lampu kalsium, lampu fosfor. Nah, itu ada sendiri-sendiri. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang sifatnya polikromatik, artinya dari banyak panjang gelombang, kemudian difilter dengan yang namanya monokromator. Jadi nanti hanya dipilih satu panjang gelombang tertentu. Tapi sumber lampunya itu adalah polikromator. Kemudian ada filternya yang berfungsi untuk itu bisa mau 540, mau 320, dan seterusnya. Ini prinsip dasar dari atomic absorption spectroscopy. Nah, ini perangkat pada AAS, tadi sudah disebutkan di skema tadi. Kurang lebih utamanya ini biasanya ada dari sumber istilahnya sumber cahaya untuk memberikan panjang gelombang tertentu, chopper ini untuk mengatur panjang gelombang tadi, chopper ini untuk mengatur berapa banyak cahaya, intensitas cahayanya. Di sini adalah sampel cell, di sini adalah monokromatornya untuk mengambil panjang gelombang secara spesifik. Jadi monokromator bisa diletakkan di depan, bisa diletakkan di belakang. Gitu ya. Kalau di depan ya berarti nanti yang masuk sampel hanya spesifik. Tapi kalau di belakang nanti ya juga sama. Artinya misalnya sampel ini sampel natrium yang hanya akan menyerap panjang gelombang 320. Pada awal ini kan polikromator, macam-macam panjang gelombang. Tapi yang kita ambil di sini untuk ditangkap detektor hanya yang 320 misalnya gitu. Nah, sehingga dia akan spesifik hanya akan membaca panjang gelombang dari energi natrium yaitu pada 320 misalnya seperti itu. Dari detektor maka akan muncullah pembacaan di sini berapa absorbansi dari sampel tersebut. Makin tinggi absorbansinya berarti makin besar kandungan mineralnya. Ini yang single beam. Ada juga yang double beam, ini hanya modifikasi dari peralatannya untuk menyempurnakan proses istilahnya proses absorpsi ataupun pendeteksiannya tadi. Nah, ini skema umumnya tadi ya, perangkat dari AS. Ini dari jenis lampunya. Nah, tadi lampunya ada lampu yang spesifik, secara spesifik, misalnya lampu natrium gitu. Ada juga yang lampu polikromatik. Nah, ini untuk sampel sel untuk berfungsi untuk menghasilkan gas tadi dengan cara dibakar tadi ya. Untuk pemberian energi tadi. Untuk membentuk energi yang besar maka dibakar, diberikan panas. Ini bisa menggunakan pembakaran flame, bisa menggunakan gravity furnace, heated generation, cold vapor. Nah, ini hanya beberapa jenis untuk memberikan energi yang besar tadi supaya di mineral tadi bisa menyerap panjang gelombang atau bisa menyebabkan elektron tadi berpindah dari lapisan dasar ke lapisan yang lebih tinggi dengan menyerap energi tadi. Nah, ini skemanya untuk lebih lanjutnya saya kira sudah cukup jelas tadi ya. Baik, saya kira sampai sini saja untuk analisis abu dan mineral yang spesifik, terutama di sini adalah menggunakan AAS ataupun Atomic Absorption Spectroscopy. Terkait dengan AAS ini nanti juga akan dibahas lebih lanjut, secara lebih detail mungkin di bagian instrumentasi. Di sini kita baru bicara prinsipnya saja. Terkait dengan komponen-komponennya seperti apa itu nanti akan dibahas di instrumentasi spektrometer ya atau spektroskopi. Sampai sini barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Cukup jelas? Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan karena waktunya juga sudah jam 3 lebih ya. Jadi saya kira untuk kuliah analisis pangan hari ini yaitu kadar air dan kadar abu saya kira cukup.